Masih bersama kami dalam Bincang iNews. Saya masih bersama dengan Kepala Kanwil Kemenak Provinsi NTB, Bapak Haji Muhammad Zaidi Abdad, dan juga Ibu Haja Eka Muptatiah. Kita masih membahas terkait dengan penundaan, ya bahasanya, bukan pembatalan, penundaan keberangkatan jemaah haji Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Ya, saya kembali ke Ibu Haja Eva ya. Mungkin terkait dengan pembatalan ataupun penundaan ini, hak-hak apa yang bisa diberikan dari pemerintah kepada jemaah haji? Istilahnya mungkin kalau bahasa tradisionalnya ngodop begitu ya. Silakan Bu Ngodop. Eka. Ya, baik Mbak, makasih. Jadi hak-hak yang diberikan pemerintah kepada jamaah kita yang 4 ribuan lebih itu, tentunya pengembalian paspor juga itu harus dilaksanakan. Namun itu sesuai dengan keinginan jamaah juga. Apabila jamaah haji menginginkan paspornya tetap di Kementerian Agama Kabupaten Kota, Mbak, Ya, itu jaga. boleh dilakukan, boleh kita yang pegang paspornya, yang amankan di kantor, tapi di kantor Kemenak Kabupaten Kota. Jadi paspor yang berangkat tahun ini sudah kita scan, ya, sebenarnya semua terkait dengan persiapan dokumen itu sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah pengambilan dana BPIH. BPIH itu adalah biaya perjalanan ibadah haji. Jadi itu biaya BPIH itu adalah biaya pelunasan, bukan nilai porsi ya, bukan. Baik. Jadi yang berhak diambil oleh jamaah haji itu adalah BPIH-nya. Nah, itu boleh dilakukan dengan SOP yang sudah ditentukan dalam KMA 660 juga. Baik. Tahun 2021. Misalnya jamaah haji mengajukan permohonan untuk pengambilan pelunasan. Kemudian yang kedua, Kemenak Kabupaten Kota memproses, ya. Kemudian ada KTP juga dan tentunya nomor rekening jamaah yang bersangkutan. Pelunasan itu dilakukan kapan sebenarnya kalau jemaah haji? Waktu yang sebelum keberangkatan, Sebelum dan keberangkatan. itu sudah dilakukan di 2020 Pada sehingga tahun keberangkatan. iya, begitu ya? pada Baik. tahun berjalan. Jadi tahun 2020 sudah dilakukan. Nah, apabila ada yang mengambil kemarin karena tertundanya juga di 2020, maka jamaah berkewajiban untuk membayar pelunasan itu di 2021. Namun sampai saat ini memang sudah ada penundaan itu dan sudah ada ketentuan di KMA, maka yang sudah mengambil tahun lalu akan melunasi nanti di 2022 apabila kuota tersedia. Baik, jadi kuota yang sudah melunasi itu dalam arti hanya yang kuota yang tahun kemarin ya, yang betul. baru melunasi yang Iya. bisa mengambil begitu ya. Benar banget. Baik, ya ini terkait dengan tanggapan masyarakat. Kembali ke Pak Zaidi ya. Tentunya tanggapan beragam dari masyarakat pasti banyak ya Pak Zaidi Iya, ya. iya, Ada betul. yang mungkin menggerutu dalam hati, tapi ada juga yang legowo. Oh ya sudahlah, mungkin ini untuk kemaslahatan bersama. Bagaimana untuk menyampaikan ke masyarakat sosialisasinya dari Kemenak sendiri, dari pemerintah, memberikan pengertian begitu ya kepada masyarakat, bagaimana Pak Zaidi? Ya, terima kasih. Jadi, saya melalui kesempatan ini juga menyampaikan kepada seluruh jamaah calon haji, khususnya di Nusa Tenggara Barat ini, bahwa sebenarnya begitu ada pengumuman dari Pak Menteri untuk penundaan, maka kami juga sudah melakukan membuat surat edaran kepada Kemenak Kabupaten Kota agar disampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kota untuk memberikan pemahaman bahwa tahun ini memang tidak ada pemberangkatan kembali. Yang kedua, kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa perjalanan ibadah haji ini memang merupakan salah satu ikhtiar kita bersama, perjalanan ibadah yang tentunya juga itu ada faktor ik-nya, ya, merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini, tahun ini tidak berangkat lagi, udahlah, itu mungkin bagian daripada takdir, itu qadarullah ya. Ya. Jadi kita juga harus sabar, kita juga harus menerima apa yang terjadi pada tahun ini. Yakinlah bahwa semua ada hikmahnya. Dan kalau misalkan Bapak Ibu sudah niat berangkat ibadah haji ke tanah suci, kemudian tahun ini tidak berangkat, atau mungkin tahun kemarin tidak jadi berangkat, kemudian dipanggil oleh Allah terlebih dahulu, ya, maka yakinlah keluarganya bahwa insya Allah mereka yang punya niat untuk ibadah haji sudah dicatat oleh Allah sebagai
orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Karena ini ada bukan kesengajaan, tetapi memang ada pandemi COVID yang memang diturunkan oleh Allah sebagai makhluk untuk menguji kita semua. Jadi bersabarlah, insya Allah semua ada hikmahnya yang terbaik. Saya pikir begitu. Baik, mungkin Pak Zaidi bisa diberikan sedikit pencerahan ya kepada masyarakat begitu. Karena saya sendiri banyak mendengarkan begitu ya. Ini bagaimana sih, bukankah kita harus takut sama Allah, haji aja tidak diberangkatkan. Nah ini banyak masyarakat awam yang berasumsi seperti itu Pak Zaidi. Bagaimana menanggapinya? Ya, saya pikir asumsi itu salah ya. Jadi kalau kita bilang kenapa kok kita takut dengan corona? Jangankan corona, ya. Kadang dengan istri saja takut. Iya, iya. Ya. Jadi ini adalah pandemi yang memang juga tidak boleh main-main, ya. Iya. Ya. Jadi orang yang tidak pernah kena corona itu memang seolah-olah tidak ada. Tapi bagi orang yang sudah kena, seperti saya ini, pernah kena. Oh. Jadi kita bisa merasakan betapa pandemi COVID itu sangat bahaya. Iya. Jangan pernah ada mengatakan tidak ada. Kalau itu nanti menyerang Bapak dan Ibu yang mengatakan tidak ada, maka nanti akan menjadi musibah besar. Ini semua makhluk Allah yang memang diturunkan ya kepada kita semua di muka bumi ini, ya tentunya juga dalam rangka untuk ya meningkatkan ibadah kita, evaluasi, introspeksi ya. Baik. Jadi saya pikir itu juga masyarakat kita sabar ya, diterima, mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua. Iya, pastinya itu yang dibutuhkan oleh masyarakat juga Ya. ya, penjelasan dan juga pencerahan dari para Betul. pemangku agama, kemudian dari pemerintah juga ya, Ya. memberikan pengertian kepada mereka. Ya, kita jeda lagi Pak Zaidi dan Ibu Haji Eka. Kita akan kembali pemirsa setelah jeda berikut ini.